Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyal mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan ridha, hidayah wal inayah darinya, yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah saum. Tidak lupa salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjunan alam, pahlawan revolusi akhlak sealam dunia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dewasa ini, jika kita melihat, memperhatikan perkembangan zaman seiring dengan perkembangan pengetahuan, maka berkembang pula peradaban di alam dunia ini. Sebagaimana kita ketahui dan maklumi bahwa sebuah peradaban itu berada diakibatkan atau dikarenakan adanya aktivitas seorang manusia atau aktivitas dari seorang makhluk yang namanya manusia. Jika kita perhatikan, dewasa ini umat manusia pada umumnya, remaja pada khususnya, muda-mudi pada khususnya, dewasa ini jika kita lihat dari perspektif Al-Quran, maka kita sepatutnya jujur dan bisa memberikan penilaian yang pasti bahwa remaja-remaji pada saat sekarang ini, pemuda-pemudi pada saat sekarang ini bukan tidak ada, malah tidak sedikit menjauh dari agamanya, menjauh dari petunjuknya. Dalam arti kata lain, lupa terhadap eksistensi keberadaannya di muka bumi ini. Pada khususnya remaja, pada umumnya manusia, baik kaum tua, muda, laki-laki ataupun perempuan, maka diciptakan oleh Allah dalam potensi yang sama. Dahulu kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu, kita tidak tahu
bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Bukankah telah datang suatu waktu dari masa yang mana lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu, insan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dinamai, tidak dapat disebut. Artinya apa? Dulu kita itu tidak ada. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang baru, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Sehingga Allah menciptakan manusia, inna khalaqnakum. Kami yang menciptakan, kami menciptakan kalian dari setetes air nutfah. Bayangkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air yang sangat hina, yang sangat tidak bernilai. Tapi Allah jadikan kita manusia secara umum adalah manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Atau inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian wahai manusia min nutfatin, dari setetes air. Di ayat yang lain dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang sangat sempurna, baik secara fisik maupun secara spiritual. Lihat fisik kita, perhatikan jasadiah kita, apakah ada yang kurang? Tidak. Fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Diciptakan oleh Allah mata dengan penglihatannya, diberikan telinga dengan pendengarannya, diberikan hidung dengan ciumnya, dengan baunya, dengan sensitivitas baunya. Maka suatu saat akal nanti dikatakan itu apa? Perpaduan antara pendengaran, penglihatan, dan hati. Hadirin rahimakumullah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang baru. Malah di ayat yang lain dikatakan manusia itu dari tanah yang kering kerontang seperti tembikar. Kita paham bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan dua cara, yaitu pertama ajali, yang Allah ciptakan terhadap Nabi Adam, membuktikan kuasanya Allah. Secara ajali, dia tidak beribu, tidak berbapak, Allah ciptakan. Kemudian Nabi Isa tidak berbapak, Allah ciptakan. Siti Hawa juga tidak beribu, Allah ciptakan itu. Sehingga penciptaan Allah di luar nalar manusia. Katakan di luar nalar kedokteran. Tidak bisa dapat dipahami, dimengerti. Bagaimana mungkin dari segumpal tanah yang kering, dari sebuah tanah yang kering, dari lumpur yang hitam, bisa berbentuk manusia yang sangat sempurna, yang terdiri dari kulit, daging, tulang, bakteri, dan lain sebagainya, dan juga ruh. Sehingga manusia dikatakan ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya bentuk. Hadirin rahimakumullah. Nah, nanti bagaimana eksistensi manusia tersebut? Katakanlah di sana terdapat golongan tua, terdapat golongan muda, timimiti kolot, nepika remaja, nepika anak dewasa, katakanlah ada di situ dikatakan manusia. Timimiti can balik nepika geus aki-aki.
Maka Allah menciptakan mereka secara keseluruhan itu bila ditinjau dari perspektif Al-Quran, maka manusia mesti hidup menjalankan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, di mana? Di muka bumi. Untuk apa di muka bumi? Untuk melaksanakan ibadah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita manusia pada umumnya, secara umum, adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya manusia diberikan potensi oleh Allah ketika dalam menjalankan ibadah di muka bumi ini. Apa itu potensi? Potensi yang diberikan oleh Allah terhadap kita semua adalah yang pertama, potensi yang ada di dalam diri sendiri. Potensi internal kita. Di antaranya kita diberikan oleh Allah akal. Kita diberikan mata. Kita diberikan telinga. Kita diberikan hati atau kolbun. Yang mana kita bisa membedakan antara salah dan benar. Yang mana dengan akal kita dapat membanding sesuatu. Dengan mata kita bisa membedakan sesuatu. Dengan telinga, dengan hati kita dapat merasakan sesuatu. Nah, potensi itu semua oleh Allah diberikan dalam rangka manusia untuk menjalankan ibadah di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya Allah memberikan bekal terhadap kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah atau menjalankan fungsi kita terhadap Allah ketika di muka bumi ini. Apa bekal kita yang tadi disebutkan? Bekal yang kedua adalah bekal eksternal, bekal yang berada di luar kita. Apa itu? Allah memberikan petunjuk Al-Quran. Sehingga dengan petunjuk itu kita bisa menjalani hidup dengan diterangi oleh Al-Quran, dengan dibimbing oleh Al-Quran, sebagaimana hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya selalu dibimbing oleh wahyu Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, itu potensi yang ada di luar manusia, sehingga nanti kita bisa menilai, sehingga kita nanti bisa memberikan penilaian kenapa dewasa ini dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan tapi tidak sejalan dengan tingginya derajat manusia. Sebagaimana Allah katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang berbudi, makhluk yang berakal, yang mampu membedakan alladzi yufarriqu bainal haq wal batil. Hadirin rahimakumullah. Maka kenapa itu terjadi? Pertama, karena manusia tidak mau melepaskan dirinya, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk hidup. Ingat, tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, dari materi. Kecenderungan manusia terhadap materi itu sangat kuat.
karena manusia itu diciptakan dari materi, maka manusia, keterikatan manusia, kecenderungan manusia terhadap materi sangat kuat. Misalkan, manusia gak usah disuruh. Kalau untuk mencari nafkah, misalnya, tidak usah disuruh kalau untuk urusan keduniaan. Kenapa? Nanti dia berjalan sendiri. Kenapa? Karena kecenderungan manusia terhadap harta itu memang sunatullah. Atau dalam istilah lain manusiawi. Karena manusia diciptakan dari materi. Dan akan mencari materi. Makanya di sana hadirlah agama, hadirlah Islam, hadirlah hudan sebagai dua potensi eksternal yang berada di lingkungan manusia. Untuk apa? Nantinya untuk menyelamatkan manusia, untuk membimbing manusia, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumat ilan nur. Dari apa? Dari hitamnya, dari kelamnya kezaliman kepada cahaya Islam, kepada cahaya peradaban Islami, katakanlah seperti itu. Jadi kalau manusia berbuat zalim, berbuat maksiat, memang kecenderungannya seperti itu. Dan itu tidak usah diajarkan, tidak usah disekolahkan. Nah, itu secara sejarah atau secara hakiki. Nah, nanti bagaimana perspektif pendidikan? Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, maka dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kembali kepada kedua orang tuanya lah. Kalau dalam istilah sekarang itu kembali kepada lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Apa itu keterkaitannya? Pendidikan. Karena manusia dewasa itu nanti dengan lingkungan. Lingkungan yang mana yang akan mendominasi kepribadiannya, akan mendominasi kepada dirinya, itu secara pendidikan atau secara hubungan interaksi sosial. Tapi secara hakikatnya manusia itu cenderung terhadap harta, terhadap dunia, keberpalingan terhadap Allah, karena manusia itu diciptakan dari materi. Makanya jangan aneh jika orang berpikir materialistis. Karena memang diciptakan oleh Allah dari materi. Nah, maka dengan demikian Allah tidak hanya menciptakan manusia secara sempurna dari sisi materi saja, tapi Allah menyertai manusia atau insan itu disertai dengan ruh. Wa nafakhtu mir ruhi, kami tiupkan ruh kami, kata Allah. Sedangkan sifat dari ruh Allah itu adalah suci atau bersih, atau selalu ingin cenderung terhadap kebaikan, cenderung kepada agama, cenderung kepada kebenaran. Ada dalam istilah lain dikatakan bahwa sejelek-jeleknya manusia itu pasti akan ada keinginan untuk kepada kebaikan. Karena memang ada ruh di sana. Yang mana ruh itu secara historis, maka ruh itu adalah suci. Yang mana nanti manusia bisa sesat, bisa melakukan kesalahan, itu ada pengaruh jasad, pengaruh fisik kita, atau pengaruh badan kita yang diciptakan dari materi. Maka supaya manusia jangan terlalu cenderung terhadap materi,
maka Allah memberikan potensi yang luar biasa. Kita diberi akal untuk membedakan, untuk membandingkan. Kita diberi ruh untuk merasakan dan hati. Dan yang kedua, kita diberi agama, diberi Al-Quran. Itu potensi di luar kita. Yang mana dengan agama, manusia akan hidup lurus sesuai dari kehendak sang penciptanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana keterkaitan antara manusia dengan Al-Quran, manusia dengan Islam atau agama, manusia dengan alam ini, dengan lingkungan? Maka keterkaitan di sana adalah keterkaitan tujuan manusia diciptakan. Tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Maka nanti ya, sifat manusia itu ya, atau manusia nanti sepanjang sejarah itu akan digolongkan kepada 3 golongan. Menurut Al-Quran, yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman. Yang mana? Orang-orang yang beriman terhadap Allah, beriman terhadap kitabnya Al-Quran. Terus kemudian golongan yang beriman inilah nanti ya, yang akan diberikan oleh Allah apa? Amanat dari Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah ke alam dunia itu akan diberi amanat. Apa amanatnya? Amanatnya adalah petunjuk yang dikatakan tadi. Maka petunjuk itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah menawarkan sebuah amanat terhadap langit, bumi, dan gunung. Tapi mereka menolaknya. Namun berat. Karena berat. Maka fahamalah hal insan, amanat itu dipikul oleh manusia. Walaupun manusia punya potensi kufur, walaupun manusia punya potensi berbuat zalim. Hadirin rahimakumullah. Maka dari berbagai generasi, mulai dari berbagai zaman, dari zaman para nabi sampai akhir zaman nanti, pola hidup manusia itu akan tetap. Pertama, ada golongan kaumul mukminin, golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang muslim. Yang mana? Yang selalu pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana? Innamal mu'minuna alladzina amanu. Hanyalah mereka orang-orang yang beriman terhadap Allah. Billahi terhadap Allah. Wa rasulihi dan terhadap Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian mereka itulah tandanya orang yang tidak ragu-ragu. Yang tidak memiliki kebimbangan. Dibuktikan dalam sebuah pengamalannya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, bersungguh-sungguh baik dengan hartanya, dengan dirinya. Di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ulaika humus shadiqun, maka merekalah orang-orang yang benar. Tentunya benar menurut Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan demikian, jika kita lihat keadaan zaman yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa di mana generasi sekarang adalah generasi yang katakan
kebanyakan jauh dari agama. Jangankan dari agama, dari hukum sosial pun udah jauh. Dari akhlak, hukum sosial, tata krama secara kemanusiaan saja itu sudah jauh. Di mana manusia sekarang, anak muda sekarang, generasi sekarang didorong supaya jadi generasi-generasi yang individualis, generasi yang mementingkan diri sendiri, generasi yang materialis, generasi yang berpikir otak materialis, yang selalu berpikir dengan materi. Standarisasi, standarnya berpikir materi, menilai agama dengan materi, menilai ibadah dengan materi. Sehingga materi menjadi tujuan hidupnya, padahal tujuan hidupnya adalah hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi adalah merupakan pelengkap atau alat dalam rangka kita menjalankan ibadah ini. Bumi pelengkap. Alam semua ini adalah pelengkap bagi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka jangan heran jika manusia memang dari dulu seperti itu. Makanya dulu Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di negeri Mekah. Kenapa di negeri Mekah? Karena negeri Mekah pada zaman itu, pada saat itu secara peradaban itu sudah paling merosot. Makanya Nabi diutus di sana. Jadi Nabi diutus di tempat yang paling bobrok pada saat itu. Hadirin rahimakumullah, maka kebobrokan itu baik secara moralitas, akhlak, maupun secara akidah sebagai inti permasalahan, maka merupakan sebuah sunatullah dari dulu. Karena manusia dari dulu memiliki sifat untuk melakukan sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat kebodohan. Bodoh di sana adalah bukan bodoh tidak mengetahui ilmu, tidak bisa berhitung, atau tidak bisa katakan ilmu pengetahuan, tapi bodoh di sana mereka tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima potensi yang diberikan oleh Allah, potensi eksternalnya Al-Qur'an. Apalagi kalau kita menilai manusia dari sisi Al-Qur'an inilah, maka akan kelihatan manusia itu sudah cenderung melenceng dari ajarannya. Kalau Nabi dikatakan, Nabi itu ibarat Quran berjalan. Nabi makanya dikatakan uswatun hasanah. Nabinya sudah tidak ada ya ke Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup. Makanya Nabi di akhir-akhir mengamanatkan, taraktu fikum amran. Kami tinggalkan dua perkara. Kami wariskan dua perkara. Kami tidak mewariskan sawah, kami tidak mewariskan ladang, kami tidak mewariskan perusahaan, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran sebagai petunjuk hidup, As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang diberikan kepada kaum muslimin setelahnya. Hadirin rahimakumullah, makanya nanti fa in tanazatum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Farudduhu ilal Qur'an wa sunnah,
maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimakumullah, maka bagaimana Al-Quran ini bisa menjawab semua tantangan zaman? Bagaimana Al-Quran ini bisa mengembalikan setiap generasi kepada jalannya? Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ai hadzal kitab, kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, baik huruf-hurufnya, baik bacaannya, baik artinya, baik isinya. La raiba. Al-Quran itu al-yaqin. Al-Quran itu petunjuk yang yakin dan pasti benarnya. Bisa kita buktikan, sudah berapa abad Al-Quran? Sudah 14 abad. Dari mulai Nabi diutus sampai sekarang, tidak ada kelemahan Al-Quran. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu sebenar-benarnya petunjuk. Makanya kalau menilai nanti, nilailah dengan Al-Quran. Kalau ingin mengembalikan sebuah generasi dari hitamnya zaman, dari kelamnya zaman, dari kelamnya budaya barat, maka kembalikanlah kepada pendidikan Al-Quran. Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama, kenalkan mulai dari anak TK sampai tua terhadap Al-Quran. Pertama, kenalkan bacaannya. Jangan sampai tidak bisa baca Quran. Karena membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Tiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran kenalkan kepada mereka para generasi, baik generasi muda, generasi tua, bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk hidup yang akan membimbing mereka dari jalan yang salah ke jalan yang benar, dari pemikiran yang salah kepada pemikiran yang benar, dari pemahaman yang salah kepada pemahaman yang benar. Ingat, kebenaran adalah milik Allah. Dari Allah, al-haqqu mir rabbika. Bukan dari akal. Akal itu alat, akal itu media. Media untuk apa? Untuk dalam rangka menggunakan petunjuk Allah. Ilmu itu alat, bukan tujuan. Untuk apa? Untuk mengetahui wahyu Allah. Maka kenalkan Al-Quran ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Kenalkan bacaannya. Jangan sampai ada generasi muda kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ada generasi muda kita tidak hafal Al-Quran, tidak hafal juz amma, katakan sekurang-kurangnya itu. Kita suka malu, kita ditanya, lihat KTP, Bapak Muslim? Muslim. Udah berapa tahun? Dari lahir. Sudah bisa baca Quran? Ternyata belum bisa. Secara perasaan itu akan membuat kita malu.
Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam. Al-Quran merupakan petunjuk hidupnya kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, maka kembali lagi bahwa manusia diciptakan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, Al-Quran wujudnya, dan juga diberikan potensi yang kedua, agama. Untuk apa? Untuk melengkapi kehidupan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin dimanapun berada. Maka yang kita harapkan adalah generasi-generasi seperti dahulu kala, di mana generasi para sahabat, para tabi'in, di mana generasi-generasi yang sangat cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap perjuangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Memberikan petunjuk, memberikan hidayah terhadap manusia, mengeluarkan manusia dari jahiliyah kepada Islam, kepada cahaya Islam. Hadirin rahimakumullah, maka saya sarankan dan saya tekankan, tidak ada lagi modal kita, tidak ada lagi strategi kita dalam rangka menghadapi zaman yang begitu hebat seperti sekarang, di mana kemaksiatan bukan lagi dilakukan secara individu, tapi secara struktural, di mana kezoliman bukan lagi dilaksanakan secara pribadi, tapi struktural, terencana. Maka tidak ada lagi cara kecuali kita sadar diri. Itu yang pertama. Siapa diri kita? Tadi kita itu adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah dari setetes mani yang sangat hina. Maka dengan kehinaan inilah, apakah kita pantas berbuat zolim kepada Allah? Apakah kita pantas meninggalkan ibadah kepada Allah? Nah, modal itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua atau yang selanjutnya, dalam rangka menghadapi zaman yang sangat hebat seperti ini, yang kedua adalah berikan bimbingan-bimbingan, baik bimbingan akidah, yang kedua adalah bimbingan ibadah, ta'abbudi, yang ketiga adalah bimbingan dalam muamalah dan mencari ilmu. Akidahnya harus dibimbing, akidahnya harus diperhatikan. Suapi anak-anak kita, suapi generasi kita dengan akidah-akidah yang bersih, yang mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga generasi kita, generasi yang memiliki konsep tauhid kepada Allah, kecintaan terhadap Allah, jadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Jadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu yang pertama. Kembalikan, didiklah generasi kita dengan apa? Dengan tauhid. Dengan apa? Meluruskan akidahnya. Misalnya, jika kita memiliki generasi atau kita berhadapan dengan anak kita berbohong, berikan pemahaman yang benar. Ingat nak,
Kalau kamu berbohong, sesungguhnya Allah itu maha melihat. Maka pendidikan seperti itu penting. Jangan ditakut-takuti yang di luar pendidikan. Jangan diberikan ancaman-ancaman di luar pendidikan. Itu. Karena awalnya dari sana. Berikan pendidikan tauhid yang benar. Yang kedua, bimbinglah ibadahnya dengan benar. Bimbinglah ibadahnya dengan Al-Quran. Bimbinglah ibadahnya dengan Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang ketiga, perhatikan muamalahnya. Perhatikan pergaulannya. Walaupun kita di keluarga misalnya baik, tapi perhatikan lingkungan di sekelilingnya. Berikan dia kekebalan tubuhnya, kekebalan akidahnya. Ketika dia hidup di lingkungan di luar keluarga, dia mampu bertahan dari virus-virus akidah. Hadirin rahimakumullah. Maka terakhir, kesimpulan dari saya, kita berharap generasi yang akan datang adalah generasi yang diharapkan oleh Rasulullah, generasi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang diharapkan oleh kita dan orang tua kita, yaitu generasi-generasi Qur'ani, yaitu mereka generasi-generasi yang innamal mu'minuna alladzina amanu. Mereka lah orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya beriman. Billahi terhadap Allah, wa rasulihi dan terhadap Rasulnya. Lam yartabu, tidak memiliki keraguan-raguan, 100% yakin. Kemudian aplikasi dalam kehidupan mereka mau dan ikhlas bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Rupanya dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan terhadap kita. Allah menjaga generasi-generasi kita. Allah memberikan kepada kita generasi-generasi yang dapat membawa Al-Quran, yang dapat menjaga agamanya. Generasi-generasi yang mampu memberikan pendidikan-pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.